Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, aku lihat di sini ada seseorang yang sudah membuka pintu hatimu ya, yang dulu sempat kamu tutup rapat-rapat untuk mengenal seseorang, tapi ketika kamu bertemu dengan dia ini, pintu hatimu terbuka lebar, kamu akhirnya mencintai seseorang, akhirnya kamu mencintai dia. Cuman ada red flagnya nih, dia ini sebenarnya punya ketakutan tentang sebuah relationship. Bisa jadi dia ini memang punya kegagalan dalam hubungan di masa lalunya, sehingga dia takut apa ya, untuk memiliki relationship yang lebih intens. Mungkin bisa jadi di saat dulu itu dia lagi menjalani sebuah hubungan ya, pas lagi sayang-sayangnya dia pernah ditelantarkan atau dia pernah ditinggalkan oleh pasangannya, sehingga saat ini pun dia kayak belum yakin ya. Selama ini pas dia dengan kamu pun dia kayak belum yakin, dia juga masih ada ketakutan bahwa dia akan ditelantarkan juga suatu saat nanti. Makanya ketika hubungan kamu dengan dia berlangsung, itu hubungannya kayak nggak ada kejelasan, atau on off, atau hubungan tanpa status atau bagaimana gitu ya. Tapi sejujurnya dikala kalian bersama ya, aku lihat di sini ada kebahagiaan dari kedua belah pihak. Kalian sama-sama menikmati satu sama lain momen-momen bersama kalian. Ya, kalian bahkan sama-sama merasa bahagia gitu ketika kalian dipersatukan. Aku lihat di sini. Cuman memang kamu berdealing dengan seseorang yang narsis, orang yang sangat memperdulikan diri sendiri gitu ya, sehingga ya mungkin kamu akan sulit untuk mengimbangi orang ini. Jadi untuk saat ini aku lihat keadaan dia sedang mencoba kayak terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya kayaknya sih enggak sih ya. Dia saat ini pun masih ingin cari tahu tentang keadaan kamu, dan banyak hal yang ingin dia ketahui tentang apa yang terjadi, tentang perubahan yang terjadi dalam dirimu ya. Terus itu juga dia pengen tahu kebenaran dari apa yang telah terjadi gitu loh ya. Ada situasi yang mungkin dia itu masih mendenial selama ini, atau tentang sebenarnya seberapa sayangnya sih kamu ke dia. Nah, itu pengen dia cari tahu ya. Jadi saat ini dia sedang cari hal-hal yang menjuru ke terungkapnya suatu kebenaran yang perlu memang dia ketahui gitu, tentang seberapa tulusnya kamu, seberapa sayangnya kamu, seberapa berkualitasnya kamu, seberapa hebatnya dirimu, seperti itu. Karena saat ini aku lihat memang perubahan dari dirimu yang membuat dia merasa kayak tak terduga aja gitu ya. Kamu sekarang lebih bahagia dengan dirimu sendiri. Kamu happy single, aku lihat di sini. Kamu have fun dengan dirimu sendiri, tanpa dia kamu fine aja, bahagia aja, bahkan hidupmu sejahtera, tentram, nggak ada masalah kalau aku lihat di sini ya. Dan aku lihat justru malah kamu have fun dengan teman-temanmu di sini ya. Jadi dia heran kenapa ketika uh, dia tahu bahwa selama ini kamu cinta sama dia, tapi ketika dia meninggalkan kamu, atau ketika dia masih ragu sama kamu atau tidak memberikan kepastian sama kamu, sekarang kok kamu justru malah lebih bahagia dengan kesendirianmu gitu loh ya. Jadi dia heran gitu, bingung dengan apa yang telah terjadi. Oke. Kemudian di sini ada King of Pentacles. Yang aku lihat sih ya, sekarang ini dia merasa bahwa dia belum bisa mencapai kepercayaan diri untuk bisa apa ya, berkomitmen dengan kamu. Terus itu juga dia belum mendapatkan kepuasan atau kesenangan yang dia inginkan dalam hubungan ini, dan masih ada konsistensi yang dia inginkan dari hubungan ini. Dan juga aku lihat masih ada masalah yang mengakar ya di hubungan ini yang belum bisa dia atasi atau belum bisa dia selesaikan.
Ini memang menandakan ada masalah tentang kecemburuan, egois ya, egoisme, terus manipulatif dari dia, perilaku yang mendominasi ya. Sehingga aku lihat di sini mungkin kamu kok sehingga sih? Ya oke, kamu berdealing dengan seseorang mungkin yang lebih tua dari kamu ya, seorang pria yang lebih tua dari kamu, atau kamu yang mungkin lebih tua dari dia. Karena di sini king ya, jadi aku ngomongnya pria. Kalian situasikan aja siapa nih yang lebih tua ya. Dan sejujurnya walaupun dia lebih tua dari kamu, dia bukan orang yang saat ini tuh stabil, enggak. Dia justru malah tidak seimbang orangnya. Orangnya tidak sabaran, orangnya ceroboh, bahkan tidak dapat dipercaya, tidak stabil ya. Bahkan mungkin sampai saat ini tuh dia tidak pernah menunjukkan dukungan ke kamu ya dalam menjalani hubungan. Jadi mungkin selama ini dia sering mengabaikan kamu, tidak pernah memberikan effort yang membuat hubungan ini bisa langgeng gitu ya. Terus itu juga aku lihat memang dia mampu bersikap tidak jujur, curang sama kamu ya. Bahkan mungkin pernah melakukan prostitusi atau bahkan tidak setia dengan kamu. Ya, pernah dia mungkin selingkuhin kamu atau gimana? Menghadirkan pihak ketiga atau bagaimana? Memang aku lihat dia ini orang yang agak serakah ya. Orangnya serakah, terus tuh males-malesan. Mungkin dia pernah melakukan perjudian atau justru malah kombinasi dari itu semua. Atau dia itu ini ini apa sih kalau yang punya gaya hidup mewah tuh ya, gaya hidup mewah atau sebagai konsumen yang berlebihan itu apa tau itu namanya konsumerisme ya. Nah yang seperti itulah ya. Bahkan aku lihat dia ini bisa loh mengabaikan pasangannya. Bahkan kalau misalkan kamu dengan dia sudah punya anak, anaknya pun sering dia abaikan. Atau mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah pernah menikah dan sudah punya anak. Ya, jadi saat ini tuh dia bisa gitu loh. Atau selama ini tuh dia bisa mengabaikan pasangannya atau anaknya. Atau mungkin dia sudah bercerai dengan pasangannya gitu. Atau mungkin ini mantan suamimu, bisa jadi ya. Dan aku lihat memang dia ini punya potensi menjadi orang yang kejam ya, tidak berperasaan. Terus itu juga manipulatif dalam menggunakan uang untuk pasangannya gitu ya. Terus itu juga kamu itu berdealing dengan seseorang gimana ya? Bisa jadi kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang mungkin memiliki status atau pendapatan yang lebih baik daripada kamu, sehingga dia ini mungkin mencoba untuk menggunakan ini sebagai cara untuk mengendalikan kamu kayak gitu. Jadi kayak misalkan nih pendapatan dia lebih gede ya, dan kamu kan mungkin gak seberapa gitu ya. Dengan cara ini dia bisa mengendalikan kamu sesuka hati dia. Ketika dia butuh A, ya kalau kamu mau ngedapetin uang dari dia ya kamu harus melakukan A gitu loh ya. Jadi kayak dimanfaatkan kayak gitulah ya. Atau mungkin sebaliknya atau mungkin sebaliknya bisa jadi ya, karena ini pembacanya general. Aku lihat juga mungkin orang ini sering memamerkan atau memberimu hadiah, tapi itu bukan karena ya pengen ngasih hadiah aja, bukan, tapi memang ada tujuannya ya. Ketika dia memberikan hadiah ke kamu atau memberikan sesuatu ke kamu, sebenarnya ada udang di balik batu, ada niatan tertentu gitu ya. So sebaiknya sih kamu hati-hati sih sama orang ini, tapi ya gimana, kamu sudah bertemu ya bertemu dengan dia. Bahkan mungkin selama ini tuh ya agak sedikit bergantung dalam hubungan ya, baik kamu ataupun dia nih. Jadi kayak jenis perasaan yang kalian miliki nih kayak tidak aman gitu loh tentang sesuatu, karena merasa menyulitkan pasangan gitu loh. Jadi mungkin karena itu, mungkin di sini ada yang bergantung dari materi gitu, sehingga
ada indikasi seseorang di sini tidak bisa mandiri, ya, atau tidak bisa have fun, mengejar hobi, mengejar cita-cita kayak gitu. Ya, bisa jadi karena dia banyak uang, karena akhirnya dia mengontrol kamu nggak boleh kerja, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Sedangkan kamu punya cita-cita, kamu punya hobi, kamu punya apa ya, keinginan. Tapi karena dikontrol oleh dia, akhirnya di sini kamu pun tidak mandiri dan tidak bisa mengejar hobimu selama ini, gitu ya. Tapi aku lihat di sini justru malah eh bukannya dia empati sama kamu, tapi justru semakin hari semakin mengontrol kamu, gitu ya. Akhirnya di sini memberikan tekanan yang membuat kamu di sini apa ya, stres gitu ya. Bahkan aku lihat di sini eh, kadang, terkadang malah, atau mungkin sering kebutuhan kamu yang kamu pikir akan terpenuhi oleh dia, itu justru malah diabaikan oleh dia, ya, kayak gitu. Justru malah terabaikannya ini karena dia itu lebih mementingkan pasangan dia yang lainnya. Wow, jadi mungkin kamu adalah pasangan sahnya, ya. Terus itu kamu ini kan menggantungkan hidupmu ke dia gitu loh, terutama secara materi ya, secara materi. Jadi kamu tahulah kebutuhan kamu bulanan seperti apa, terus kebutuhan keluargamu bulanan seperti apa. Kamu bergantung keuangan dari dia. Jadi kamu berharap memang setiap bulannya dia akan memberikan kamu itu gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu dia berubah gitu loh. Keuangan bulanan itu nggak keluar juga. Ternyata setelah diselidiki ada pasangan lain gitu loh. Dia dan justru malah lebih mementingkan pasangan lainnya itu, sehingga kebutuhan kamu setiap bulannya itu diabaikan oleh dia. Wow, 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 wow. Jadi kalau aku lihat di sini pengkhianatan, ya, ya, aku lihat di sini pengkhianatan. Tapi ini ada two of cups ya. Jadi memang hubungan ini dibuat oleh semesta itu untuk apa ya, mewakili gimana ya, mewakili kamu itu membantu untuk menjalin ikatan yang kuat berdasarkan empati, cinta, dan kesetiaan. Jadi kayak gini loh, cinta kalian berdua itu tuh diuji dengan kesetiaan, dengan empati, dengan keyakinan, ya, seberapa kuat kalian bisa menggenggam erat hubungan ini. Nah, di jornya itu diujinya lewat itu tadi, ya, kesetiaan, keyakinan kalian, empatinya kalian satu sama lain, kesetiaannya kalian satu sama lain. Sehingga di sini dijor. Selalu dibuat masalah di bagian 4 hal ini, gitu ya. Nah, memang kalau Two of Cups ini berarti mengindikasikan bahwa jika koneksi ini tuh masih dalam masa pertumbuhan, ya. Jadi makanya di sini kalian itu memiliki potensi untuk menjadi lebih dewasa, berkembang seiring berjalannya waktu, menjadi sesuatu yang sangat memuaskan nantinya, ya, memuaskan dan bermakna di suatu hari nanti. Jadi efeknya nanti yang kalian rasakan adalah di kemudian harinya. Ya, memang di waktu kemarin-kemarin tuh, wah, aku lihat banyak sekali masalah yang menerpa dalam hubungan kalian ini ya. Entah kalian ini memang sudah menikah ataupun kalian ya dalam proses penjajakan dengan orang ini, gitu ya. Kalau dibilang pasangan yang ada di hati dia itu ya memang kamu. Cuman memang ya itu karena narsis itu ya, suka tebar pesona di luar sana, jadi dia menghadirkan pihak lain. Tapi kalau orang yang dia cintai itu sebenarnya kamu, gitu. Cuman ya mungkin orangnya memang gampang tergoda atau bagaimana gitu ya. Sehingga di sini tuh memang semesta menginginkan kalian bersama-sama untuk naik ke tingkat kesadaran dalam memahami lebih tinggi dalam menghargai satu sama lain, ya, dalam menghargai satu sama lain. Terus itu juga apa ya,
Intinya makna dari hubungan ini tuh, kalian itu sebagai apa gitu loh. Seberapa bermaknanya kamu bagi dia dan dia bagi kamu. Makanya di sini kalian dijor tentang kesetiaannya, tentang empatinya, tentang keyakinannya, ya, seperti itu. Jadi, arti dari Two of Cups dalam hubungan kalian ini mewakili bahwa hubungan yang akan berkembang dibangun atas kasih sayang, romansa dalam percintaan gitu ya. Jadi memang ini hubungan yang penuh dengan pertumbuhan gitu ya. Mungkin selama ini kalian menjalani hubungan dengan, kalau dengan orang lain tuh kayak ya udah kayak mungkin cinta-cinta monyet atau yang cuma untuk have fun aja gitu, nggak ada maknanya. Nah, kalau kamu dengan dia memang semesta ingin mengajarkan kalian tentang maknanya suatu hubungan ya. Terus itu juga untuk bisa konsisten gitu loh ya, konsisten menghargai, memiliki. Nah, seperti itu. Apa ya, memaknai, mengartikan hubungan kalian ini sebermakna apa, seperti itu, seberharga apa, kayak gitu. Ya, makanya aku lihat di sini banyak sekali cobaan di antara kalian ya. Ya, tentang kesetiaan itu, tentang empatinya, tentang kepercayaannya, ya. Oke. Memang saat ini hubungan kamu dengan dia itu sedang dalam masa-masa sulit ya. Karena kalian merasa terlalu terbebani, merasa mandek, merasa terkurung, merasa hubungan ini tuh tidak ada perkembangan secepat yang kalian inginkan gitu ya. Jadi ekspektasi kalian itu tidak terrealisasi gitu ya. Kalian pengen adanya perkembangan, adanya prospek kedepannya seperti apa gitu ya. Tapi nyatanya ya gini-gini aja gitu ya. Hubungannya on off terus. Bahkan aku lihat di sini ada pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian, entah itu selingkuhannya, entah itu orang tuanya, keluarganya, pekerjaannya, keuangan dia, atau bagaimana. Intinya ada pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian. Terus itu juga mungkin sebagian dari kalian nih ada yang menunjukkan bahwa ada yang kawin lari di sini. Entah kamu atau dia dengan yang lainnya. Entah kamu dengan dia atau dia dengan yang lainnya. Ada indikasi kawin lari nih. Waduh, gak capek apa? Ya, jadi saat ini aku lihat memang mengindikasikan hubungan kalian itu stuck. Ya, stuck, nggak tahu harus berbuat apa, nggak tahu gimana ceritanya, bingung, dan ya nggak tahu kelanjutannya seperti apa pun nggak tahu. Bahkan saat ini pun aku lihat ya, ada seseorang yang sedang mendapatkan konsekuensi dari tindakan yang tidak menguntungkan pasangannya atau hubungan kalian selama ini. Jadi bisa jadi kalau misalkan selama ini memang kamu yang tersiksa, kamu yang tersakiti, kamu yang selalu dikhianati, maka si dia sedang mendapatkan konsekuensi dari tindakan dia dulu terhadap kamu, yang semena-mena, yang tidak menghargai kamu, yang nyelingkuhin kamu, mengecewakan kamu, membohongi kamu ya. Di sini aku lihat dia sedang mendapatkan karmanya. Karena memang mengindikasikan hubungan kalian ini banyak sekali ketidaksepakatan, bahkan konflik yang signifikan. Terus aku lihat juga kan komunikasi kalian buruk di sini ya. Sampai sekarang kalau aku lihat sekarang ini kamu dengan dia lagi musuhan kayaknya. Ya lagi marah-marahan ya, lagi diem-dieman, pokoknya lagi musuhan gitu, nggak mau ketemu, nggak mau memandang ya, nggak mau peduli bahkan aku lihat di sini. Ya, karena memang indikasi kalau Five of Swords ini ada perselingkuhan, ada kecurangan yang pernah dia lakukan, bahkan ada penipuan yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Bahkan aku lihat juga ada perilaku dari dia ini yang merusak diri dia sendiri. Entah apa yang dia pernah lakukan, mungkin dia menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang atau apa gitu yang merusak diri dia sendiri. Ya, aku lihat memang ini sudah mengindikasikan hubungan kalian sudah gagal. Ya, udah gagal, makanya di sini kamu memilih untuk pergi ya dari dia, memilih untuk pergi dari dia, meninggalkan dia. Aku lihat di sini udah ada indikasi kalian sudah berpisah ya. Aku lihat di sini mungkin terkadang kamu masih kayak bimbang, takut ya untuk meninggalkan dia. Kadang kayak masih ada keraguan, aduh bener nggak ya keputusan aku meninggalkan dia gitu ya. Sempat kamu berpikir seperti itu. It's okay, karena ini Five of Swords. Jika kamu memang saat ini perlu untuk pergi, pergilah dulu ya, karena memang ada indikasi suatu masalah yang benar-benar parah dalam hubungan kalian. Dan ini justru malah
apa ya, ada perubahan yang tidak terduga dan emosi yang tidak menyenangkan. Bahkan sampai adanya argumen dan konfrontasi yang dapat dengan mudah pecah jika memang kalian terus mempertahankannya atau terus dipaksa hubungan ini. Karena aku lihat di sini kalian berdua mungkin saat ini lagi gelisah. Bahkan kamu itu dia atau kamu nih, dia itu tidak hati-hati dalam bertindak atau melakukan sesuatu, sehingga kalau misalkan kalian tetap memegang erat hubungan ini dan tidak apa ya, dan berperilaku semena-mena atau tidak memikirkan pasangan, ya udah gampang banget akan boom ya, ada pertengkaran yang bakalan wah besar banget gitu. Jadi sebaiknya kalau memang kalian lagi nggak tahan untuk menghadapi si dia, ya udah mending pergi aja dulu gitu ya. Karena apalagi di sini ada Three of Swords, ada tangis. Ada tangis. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin selama ini tuh entah kamu atau dia nih yang menangis. Ada rasa patah hati, ada rasa kesedihan, bahkan ada perselisihan kan yang terjadi di antara kalian. Hubungan yang sudah berakhir ini jelas menunjukkan bahwa memang sudah menemukan beberapa kesulitan ya, yang bahkan menantang kalian untuk harus menyelesaikannya. Cuman kamu kayaknya sudah menyerah gitu loh untuk menyelesaikan masalah dari hubungan kalian ini yang yaitu tadi yang sudah wah benar-benar masalah besar ya, bahkan mungkin sudah mendarah daging, sehingga di sini kamu mungkin sudah menyerah untuk memperbaiki hubungan ini. Makanya di sini kamu memilih untuk menghindari dia atau pergi dari dia. Jadi memang harus ada percakapan yang penuh dengan hormat, jujur, dan terus terang ya tentang perasaan kalian masing-masing. Karena kalau aku lihat kalian ini gampang banget emosian. Entah ini kamu atau dia, itu gampang banget emosian. Jadi gampang banget berargumen atau berkomentar atau menuduh yang menyakitkan, yang mana yang nantinya akhirnya itu justru malah memperburuk keadaan. Jadi daripada kamu daripada kamu berselisih dengan dia, ya sebaiknya pesannya adalah mending menghindari aja, lebih baik berpisah aja dulu ya, nggak usah takut dan nggak usah ragu tentang keputusan yang kamu ambil. Karena kalau aku lihat di sini kamu memang sudah tidak puas dengan dia, kamu sudah kecewa berat ya, karena ya ini udah aku lihat di sini komunikasinya jarang banget ya, tidak ada komunikasi, bahkan banyak sekali kesalahpahaman di antara kalian. Terus itu kamu juga punya perasaan yang terasingkan oleh dia, kamu selama ini merasa kesepian karena kamu tidak pernah diperhatikan karena dia lebih memperhatikan pasangan dia yang lainnya, kayak gitu ya aku lihat di sini ya. Jadi kalau aku lihat mungkin sudah banyak air matamu yang jatuh gara-gara dia gitu ya, karena gara-gara pengkhianatan yang pernah dia lakukan terhadap kamu. So ini kalau aku lihat memang Three of Swords, ada pihak ketiga atau orang lain yang mengganggu hubungan kalian sehingga terjadi kesulitan ya dalam menjalani hubungan ini. Banyak sekali pergejolakan, pengkhianatan yang bahkan ya kecurangan ataupun perselingkuhan yang terjadi di hubungan ini. Jadi ya aku tahu kok manusia itu punya batas ya, punya batas. Ketika merasa sudah tidak kuat untuk menghadapinya, mau nggak mau harus menarik diri dari itu semua gitu. Jadi it's okay kalau memang kamu memilih untuk meninggalkan dia, ya nggak apa-apa. Untuk saat pergilah dulu, karena di sini aku lihat air matamu sudah banyak yang jatuh ya, sudah banyak kekecewaan yang kamu tahan ya, yang tidak terselesaikan gitu. Jadi sakit banget aku lihat di sini kamu ya. Aku lihat kamu benar-benar sakit banget di sini, kecewa banget sama dia. Oke, apa sih yang ingin dia ungkapkan sama kamu? Oke, kita lihat ya. Nah, kalau dibilang tentang ketertarikan, dia masih ada ketertarikan sama kamu ya. Untuk saat ini pun, sampai saat ini dia masih menyembunyikan sesuatu dari kamu. Entah itu apa yang dia sembunyikan ya.
Dan jujur, aku lihat di sini ada kayak semacam penyesalan ya. Karena gini, ketika dia berpisah dengan kamu, dia baru sadar ternyata berada di dekat kamu itu membuat dia merasa candu gitu. Dan dia berharap saat ini tuh situasinya berbeda gitu. Kamu tidak meninggalkan dia, kamu masih bersama dia gitu ya. Kamu tidak sekecewa ini sama dia, kamu tidak mengambil keputusan untuk meninggalkan dia. Dia berharap situasinya berbeda dengan yang sekarang terjadi gitu. I came closer than anyone. Kamu, menurut dia, kamu itu lebih paham dari siapapun gitu ya. Setelah dipikir-pikir, kamu lebih mengerti tentang dia gitu. Tanpa dia berbicara ke kamu pun, kamu udah tahu apa maksud dia, apa inginnya dia, apa maunya dia. Jadi ini perhatian kamu ini yang membuat dia itu merasa sekarang itu menyalahkan diri atau apa ya, kayak kecewa pada diri sendiri. Ya, aku lihat di sini dia kayak menyesali tindakan dia selama ini ke kamu. Dan aku lihat di sini dia masih mencintaimu bahkan tanpa syarat. Jadi aku bilang ya, kalau di dalam hati itu sebenarnya kamu. Cuman karena memang masih ada keegoisan, keserakahan, terus itu sikap yang narsis inilah yang membuat dia itu masih apa ya, penuh dengan ketoksikan gitu. Ya, jadi aku tahu kamu mungkin sudah capek untuk menghadapi dia, memberikan apa ya, kesempatan ke dia, taunya nggak berubah-berubah. Jadi oke, nggak apa-apa kalau kamu sekarang untuk menyerah, silahkan ya, biarkanlah semesta yang ikut andil dalam hubungan kalian, yang menyelesaikannya, memberikan jalannya nantinya ke depan mau gimana gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu mungkin udah capek banget, udah lelah banget untuk menghadapi dia. Jadi untuk sekarang udah lebih baik fokus aja dengan dirimu ya, lebih baik fokus aja pada dirimu. Tidak apa ya, tidak apa, fokus aja pada dirimu, nggak usah bingungin atau bagaimana. Karena kalau lihat di sini juga kalian adalah soulmate, jadi masih ada ikatan yang sangat kuat tuh ya. Semesta menginginkan kalian untuk udah sendiri-sendiri aja dulu, diem aja dulu. Kalau dibilang cinta, aku lihat bahkan kamu pun sebenarnya masih memiliki rasa cinta sama dia ya. Ini ada true love dari kalian berdua, sebenarnya masih ada rasa cinta ya. Cuman mungkin karena kamu sudah terlanjur kecewa, terus itu juga aku lihat di sini dia masih belum bisa berubah. Jadi masih suka apa ya, masih lebih memilih untuk menolak rasa cinta ini gitu ya. Tuh, aku lihat dia masih mencintai kamu, bahkan ingin kembali untuk mengekspresikan cinta dia ke kamu. Jadi aku lihat saat ini ada rasa penyesalan yang kuat dari dia terhadap kamu yang telah menyakiti kamu berulang kali. Seperti itu. Cuman semesta menginginkan ada perubahan dulu dari dia. Ya, makanya di sini dia disuruh untuk stop, jangan deket-deketin kamu dulu. Gitu. Makanya situasinya sekarang kayak nggak ada pergerakan ya, kayak senyap ya, sunyi, nggak ada pergerakan dari dia. Karena ini dia disuruh untuk menyadari, sadar diri dulu gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu aja. Energi paling kuat di sini ada Leo. Ya. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Dan ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau nama dia, nama kamu, nama panggilan, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu kepada dia atau terhadap hubungan kalian. Yang penting ceritanya sama dengan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.